Ceraikan anakku, kau wanita miskin pembawa sial, bentak mertuaku sambil melempar koin ke wajahku. Dia bangga menjodohkan suamiku dengan wanita kaya. Tapi di ruang sidang, jaksa justru sujud dan membungkuk padaku. Seketika mereka pucat pasi. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Nama saya Amirah. Di mata orang-orang yang mengenalku, terutama di dalam rumah sempit yang penuh dengan hawa panas dan caci maki ini, aku hanyalah sosok wanita yang tidak memiliki harga diri. Aku seringkali dianggap sebagai beban, menantu yang tidak tahu berterima kasih, dan istri yang tidak becus melayani suami. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar mengenal siapa aku sebenarnya. Mereka hanya melihat kulit luar, sebuah topeng kesederhanaan yang sengaja kupasang untuk menutupi kenyataan bahwa akulah yang memegang kendali atas kehidupan mereka, bahkan tanpa mereka sadari sedikit pun. Setiap pagi, aku terbangun sebelum matahari benar-benar menyapa bumi, memulai rutinitas yang membosankan namun menyimpan rahasia besar. Kakiku melangkah perlahan di atas lantai kayu yang berderit, suaranya seolah menjadi musik pengiring bagi penderitaan yang harus kupura-purakan ini. Di dapur, aroma masakan yang sederhana menjadi pemandangan sehari-hari. Ibu mertuaku, seorang wanita yang hatinya telah mengeras oleh ketamakan dan kebencian, akan selalu menemukan celah untuk menghinaku. Baginya, tidak ada satu hal pun yang kulakukan dengan benar. Entah itu takaran garam yang kurang, atau mungkin sekadar cara jalanku yang dianggapnya tidak sopan. Aku mendengarkan setiap kalimat tajam yang meluncur dari bibirnya dengan kepala tertunduk. Aku sengaja membiarkan bahuku merosot, memberikan kesan bahwa aku memang sosok wanita tertindas yang tidak punya pilihan lain selain menerima nasib. Padahal, jauh di dalam lubuk hatiku, aku sedang menghitung setiap detik yang berlalu, menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan topeng ini dan menunjukkan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi jika seorang Amirah memutuskan untuk berhenti menjadi budak keadaan. Bram, suamiku, adalah sosok pria yang sejak awal sudah kehilangan rasa hormat terhadap pasangannya. Ia tidak lagi melihatku sebagai seorang istri, melainkan sebagai objek yang bisa ia jadikan pelampiasan atas kegagalannya sendiri di tempat kerja. Ia sering kali pulang dengan aroma parfum wanita yang asing, atau sekadar dengan kemarahan yang tidak berdasar. Aku sudah tahu tentang Rina sejak jauh-jauh hari. Rina, staf HRD di kantorku, adalah wanita yang memiliki ambisi yang lebih besar daripada akal sehatnya. Mereka berdua seringkali menghabiskan waktu bersama, merencanakan sesuatu yang mereka pikir akan menghancurkanku. Mereka tidak tahu bahwa setiap pesan singkat yang mereka kirimkan, setiap perbincangan rahasia yang mereka lakukan di ruang gelap kantor, semuanya terekam dengan sempurna di dalam sistem yang justru aku sendiri yang merancangnya. Aku bukan sekadar staf administrasi yang mereka bayangkan. Akulah orang yang duduk di kursi tertinggi, orang yang memegang otoritas penuh untuk menentukan masa depan perusahaan, termasuk masa depan mereka yang kini sedang mencoba untuk menggerogotiku dari dalam. Setiap kali aku menatap cermin di kamar mandi kecil, aku melihat bayangan wanita yang berbeda. Di sana, aku melihat tatapan seorang pemimpin yang tajam, wibawa yang tidak tersentuh oleh hinaan manusia rendah, dan kecerdasan yang selama ini sengaja kupendam. Aku sering bertanya-tanya pada diri sendiri, mengapa aku harus sejauh ini? Mengapa aku harus membiarkan diriku dihina, dipandang sebelah mata, dan disakiti oleh orang-orang yang seharusnya menjadi tempatku pulang? Jawabannya sederhana. Aku ingin melihat seberapa jauh ketamakan manusia bisa membawa mereka jatuh ke dalam jurang yang mereka gali sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa integritas adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan bahwa kebohongan, tidak peduli seberapa rapi ia disusun, akan selalu memiliki celah yang siap untuk dihancurkan oleh kebenaran. Rumah ini, yang mereka banggakan sebagai milik mereka, sebenarnya adalah bagian dari aset yang kurawat dengan darah dan keringatku selama bertahun-tahun. Mereka tinggal di sini seolah-olah merekalah pemilik dunia, padahal setiap inci dari bangunan ini berada di bawah pengawasanku. Terkadang, rasa lelah itu datang menghampiri. Ada saat-saat di mana aku merasa ingin meledak, ingin berteriak dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka hanyalah debu di bawah kakiku. Namun, aku menahannya.
Aku menarik napas panjang, menelan ego, dan kembali memasang senyum tipis yang mereka artikan sebagai kelemahan. Itu adalah bagian dari peranku. Aku harus memastikan bahwa ketika saatnya tiba, kehancuran yang mereka terima akan jauh lebih menyakitkan daripada rasa sakit yang pernah mereka berikan kepadaku. Di kantor, aku sengaja menempatkan diriku dalam posisi yang paling rendah. Aku seringkali menerima tugas-tugas administratif yang membosankan, menjadi bulan-bulanan staf lain yang merasa lebih superior hanya karena jabatan mereka yang sedikit lebih tinggi. Aku memperhatikan bagaimana Rina berjalan dengan angkuh di lorong kantor, bagaimana ia menatapku dengan tatapan merendahkan setiap kali kami berpapasan. Ia tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil sedang terpantau oleh kamera tersembunyi yang kupasang tepat di atas mejanya. Ia merasa sedang memegang kendali atas nasibku, merasa bahwa dengan memanipulasi laporan keuangan, ia bisa mendepakku dari perusahaan ini. Padahal, ia sedang menjebak dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem yang tidak mungkin bisa ia loloskan. Aku terus memantau pergerakan mereka dengan kesabaran yang luar biasa. Bram, yang kini sudah terlalu jauh terperosok ke dalam pengaruh Rina, mulai berani menantangku secara terbuka. Ia tidak lagi peduli dengan perasaan atau martabatku sebagai seorang istri. Ia hanya peduli pada uang, pada posisi, dan pada kepuasan semu yang ia dapatkan dari Rina. Mereka tidak tahu bahwa di balik kesederhanaanku, aku sedang menyiapkan sebuah kejutan yang akan membuat mereka berlutut memohon ampun. Aku telah membangun sebuah fondasi yang sangat kokoh, sebuah bukti otentik yang akan menghancurkan mereka di depan dewan direksi, dan lebih penting lagi, di depan hukum. Setiap data sudah kusiapkan, setiap rekaman sudah kusimpan, dan setiap transaksi ilegal yang mereka lakukan sudah kutandai. Aku sering merenung di tengah malam, ketika semua orang di rumah ini sudah terlelap. Aku memikirkan tentang masa depan, tentang apa yang akan terjadi setelah semua ini berakhir. Aku tidak merasa sedih atau menyesal. Sebaliknya, aku merasa sangat tenang. Ketenangan yang muncul dari keyakinan bahwa aku melakukan apa yang benar. Aku tidak ingin menghancurkan mereka karena kebencian, melainkan karena keadilan. Aku ingin memberikan pelajaran kepada mereka bahwa tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan kesuksesan, dan bahwa perilaku curang tidak akan pernah membuahkan hasil yang manis. Mereka mengira mereka bisa mempermainkan orang yang paling berkuasa di perusahaan ini, dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Aku masih ingat dengan jelas hari ketika Bram pertama kali mengajakku menikah. Saat itu, dia tampak begitu tulus, begitu penuh dengan janji-janji manis tentang masa depan kami. Aku percaya padanya. Aku memberikan segalanya, cinta, kepercayaan, dan bahkan dukunganku di masa-masa sulitnya. Namun, ternyata semua itu tidak cukup untuk memuaskan hatinya. Ia haus akan lebih banyak lagi, dan ketika aku tidak lagi memberikan apa yang ia inginkan, ia dengan mudah membuangku. Pengkhianatan itu adalah titik balik bagiku. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi wanita yang lemah. Aku memutuskan untuk mengambil kembali kendali atas hidupku sendiri, dan aku melakukannya dengan cara yang tidak akan pernah mereka duga. Hari ini, aku akan kembali ke kantor dengan wajah yang sama, sikap yang sama, dan kepura-puraan yang sama. Aku akan duduk di meja kerjaku yang kecil, mengerjakan tumpukan kertas yang tidak berarti, dan membiarkan mereka terus merencanakan kehancuranku. Mereka akan terus berpikir bahwa mereka sedang menang, bahwa mereka sedang berada di atas angin. Padahal, mereka sedang berjalan menuju akhir dari segalanya. Dan aku, Amirah, akan berdiri di sana, menyaksikan semuanya terjadi dengan kepala tegak, siap untuk mengungkapkan siapa aku sebenarnya ketika tirai penutup akhirnya terbuka. Tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan. Tidak ada lagi ruang untuk kata maaf. Hanya ada kebenaran yang akan menelanjangi segala kejahatan mereka, dan keadilan yang akan memulihkan harga diriku sebagai seorang wanita yang tidak pernah menyerah. Aku melirik jam di dinding yang sudah menunjukkan angka 7 pagi. Saatnya untuk memulai hari. Aku menyiapkan tas kerjaku, memastikan semua dokumen penting yang kusimpan dengan rapi tetap berada di tempatnya. Aku menatap diriku sekali lagi di cermin, memastikan bahwa topeng yang kupakai tidak memiliki celah sedikit pun. Senyum tipis yang kubuat tidak sampai ke mataku, namun cukup untuk menipu siapapun yang melihatnya. Aku melangkah keluar dari kamar, menuju ke meja makan di mana ibu mertuaku sudah menunggu dengan wajah masam. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya menyapanya dengan sopan, sebuah sandiwara yang sudah kupraktikan ribuan kali. Bram sudah berangkat,
meninggalkan piring kotor di meja, sebuah bukti betapa tidak pedulinya dia kepadaku. Aku membersihkannya dengan tenang, seolah tidak ada kemarahan yang membara di dalam diriku. Hari ini akan menjadi hari yang panjang, namun aku siap. Setiap langkah yang kuambil, setiap keputusan yang kubuat, semuanya sudah dipertimbangkan dengan matang. Aku tidak lagi takut akan apa yang mungkin terjadi, karena aku tahu bahwa aku memiliki kebenaran di pihakku. Mereka bisa mencoba untuk menghancurkanku, namun mereka tidak akan pernah bisa menyentuh apa yang benar-benar berharga dalam diriku. Integritas, prinsip, dan harga diri. Itulah yang membuatku bertahan, dan itulah yang akan menjadi senjata pamungkas dalam pertarungan ini. Mereka mungkin menganggapku miskin, tidak berguna, dan tidak berdaya, namun mereka tidak sadar bahwa aku adalah badai yang sedang menunggu waktu untuk meledak, menghancurkan segalanya di jalanku. Aku menatap langit di luar jendela, warnanya mulai berubah menjadi biru cerah. Matahari akan segera terbit, membawa harapan baru dan juga babak baru dalam hidupku. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak akan membiarkan kejahatan merajalela di perusahaan yang kubangun dengan begitu keras. Aku akan memastikan bahwa mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka terima, dan aku akan keluar dari semua ini sebagai pemenang. Ini adalah janjiku kepada diriku sendiri, sebuah komitmen yang tidak akan pernah bisa digoyahkan. Dan sekarang, saatnya untuk menunjukkan kepada mereka, siapa sebenarnya Amirah yang selama ini mereka remehkan. Satu hal yang tidak mereka pahami adalah bahwa kekuasaan tidak selalu tentang jabatan atau harta. Kekuasaan adalah tentang ketenangan di tengah konflik, keberanian untuk menghadapi kenyataan, dan integritas untuk tetap jujur pada diri sendiri. Selama ini, mereka hanya fokus pada apa yang mereka lihat di permukaan, tanpa pernah menggali lebih dalam untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka terjebak dalam ilusi mereka sendiri, dan itu adalah titik lemah mereka. Aku telah mempelajari setiap pola pikir mereka, setiap tindakan mereka, dan aku telah menggunakan itu untuk keuntungan pribadiku. Tidak ada yang luput dari pengamatanku, dan setiap langkah yang mereka ambil hanya akan membawa mereka lebih dekat ke kehancuran yang tak terelakkan. Aku merasa sangat kuat saat ini. Kekuatan yang bukan berasal dari senjata atau kekayaan, melainkan dari pengetahuan dan persiapan. Aku tahu bahwa perjuangan ini tidak akan mudah, namun aku juga tahu bahwa hasil akhirnya akan sangat sepadan. Aku akan terus bermain dalam peran ini sampai saat yang tepat tiba. Aku akan membiarkan mereka merasa seolah-olah mereka sudah menang, membiarkan mereka merayakan kemenangan mereka yang sementara, dan ketika mereka berada di puncak keangkuhan mereka, aku akan menarik permadani di bawah kaki mereka. Itulah rencana yang sudah kususun, dan tidak ada yang akan bisa menghentikanku sekarang. Aku adalah arsitek dari nasibku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, tidak juga Bram atau Rina, untuk menulis ulang ceritaku. Dunia mungkin menganggapku tidak berarti, namun itu tidak masalah. Karena di akhir cerita ini, mereka akan melihat kebenaran yang tak terbantahkan. Mereka akan menyadari betapa salahnya mereka dalam menilai seseorang, betapa bodohnya mereka dalam meremehkan seseorang yang memiliki kekuatan dan integritas yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Aku akan membuktikan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya, tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba untuk menutupinya. Inilah perjalananku, dan aku siap untuk menghadapinya dengan kepala tegak, tidak peduli apapun harganya. Aku Amirah, dan ini adalah kisah tentang bagaimana aku merebut kembali segalanya. Sinar matahari pagi di kantor selalu terasa berbeda dibandingkan suasana suram di rumah. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi ini adalah tempat di mana aku menghabiskan sebagian besar waktuku. Bagi orang lain, gedung ini adalah tempat mencari nafkah. Namun bagiku, ini adalah sebuah benteng yang sedang diserang oleh rayap-rayap tamak. Aku melangkah memasuki lobi dengan langkah yang disengaja agar terlihat tidak mencolok. Seragam staf administrasi yang kukenakan adalah bagian dari penyamaran sempurna. Kemeja putih dengan potongan standar dan celana kain yang sudah mulai pudar warnanya. Tidak ada satupun orang yang menoleh ketika aku lewat. Mereka terlalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Atau mungkin, terlalu sibuk mengagumi kesuksesan yang mereka bangun di atas fondasi yang rapuh. Aku menuju meja kerjaku yang terletak di sudut ruangan yang cukup terpencil. Di meja inilah aku menghabiskan waktu berjam-jam untuk memproses dokumen-dokumen yang sebenarnya sudah diatur alurnya oleh sistem otomatis yang kuciptakan sendiri. Di seberang meja, aku melihat Rina sedang duduk dengan angkuh. Ia mengenakan pakaian yang sangat kontras dengan penampilanku, busana desainer yang tampak mencolok di antara para staf lain.
Rina adalah tipe wanita yang percaya bahwa kecantikan dan jabatan mampu membuka pintu apapun, termasuk pintu hati suamiku dan brankas perusahaan. Ia baru saja meletakkan tas mahalnya di atas meja, lalu tersenyum miring saat matanya menangkap keberadaanku. Amirah, pastikan laporan pengeluaran departemen bulan ini sudah ada di mejaku sebelum makan siang. Suaranya terdengar nyaring dan memerintah, sengaja diperdengarkan agar semua orang di ruangan itu tahu siapa yang memegang otoritas di sini. Aku hanya mengangguk pelan tanpa menatap matanya. Baik, Bu Rina. Akan segera saya siapkan, jawabku dengan nada rendah yang datar. Mendengar jawaban itu, Rina tertawa kecil, sebuah tawa yang penuh dengan penghinaan. Ia pasti merasa sangat berkuasa, seolah-olah ia adalah pemilik perusahaan ini, padahal ia hanyalah salah satu pion yang sedang terjebak dalam perangkap yang kubuat untuknya. Sesaat kemudian, Bram muncul dari balik pintu ruang direksi dengan langkah yang terburu-buru. Ia mengenakan setelan jas yang tampak pas di tubuhnya. Namun bagi mataku, jas itu hanyalah simbol dari kebohongan yang ia jalani. Ia melewati mejaku tanpa melirik sedikit pun, seolah-olah aku hanyalah sebuah benda mati yang tidak memiliki arti. Namun, aku tidak melewatkan bagaimana tatapan matanya berubah ketika ia sampai di meja Rina. Ada percikan yang tak seharusnya ada di sana, sebuah koneksi yang didasarkan pada kesamaan ambisi untuk menjatuhkan orang lain. Mereka berdua seringkali menghabiskan waktu di ruang rapat pribadi yang tersembunyi dari pantauan kamera umum, namun mereka lupa bahwa aku adalah orang yang merancang jaringan kabel dan sistem keamanan di seluruh gedung ini. Aku mulai membuka laptop tua di hadapanku. Layar monitor yang tampak buram bagi orang lain adalah jendela bagi dunia yang sebenarnya. Dengan beberapa ketukan jari yang halus dan tersembunyi, aku mengakses server pusat yang terenkripsi. Di sana, aku melihat semua transaksi yang telah mereka lakukan selama beberapa bulan terakhir. Mereka begitu ceroboh. Bram menggunakan aksesnya sebagai manajer untuk menyetujui klaim fiktif yang dibuat oleh Rina, lalu membagi hasilnya secara diam-diam. Mereka berpikir bahwa dengan menghapus catatan di komputer kantor, mereka bisa menutupi jejak mereka. Mereka tidak tahu bahwa sistem yang mereka gunakan secara otomatis membuat salinan cadangan di server utama yang hanya bisa diakses oleh direktur utama. Aku mengamati data tersebut dengan cermat. Semakin aku melihat, semakin jelas betapa besar pengkhianatan yang mereka lakukan. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan karyawan dan perbaikan infrastruktur telah mereka alihkan ke rekening pribadi atas nama perusahaan cangkang. Mereka tidak hanya mencuri uang perusahaan, tetapi mereka juga merusak reputasi yang selama ini kubangun dengan susah payah. Namun, aku tetap diam. Aku membiarkan mereka melanjutkan rencananya, membiarkan mereka merasa seolah-olah mereka adalah orang terpintar di ruangan ini. Semakin dalam mereka terjebak, semakin sulit bagi mereka untuk meloloskan diri ketika waktu pembalasan tiba. Di sela-sela kesibukanku, aku sering memperhatikan bagaimana Rina mencoba untuk memanipulasi staf lain agar berpihak padanya. Ia menyebarkan rumor tentang kinerjaku yang buruk, tentang bagaimana aku seringkali tidak kompeten dalam menyelesaikan tugas-tugas dasar. Aku mendengarkan setiap bisik-bisik yang beredar di ruang istirahat, setiap tatapan curiga yang diarahkan padaku. Semuanya aku catat di dalam ingatanku. Tidak ada satupun hinaan yang akan kulupakan. Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap niat jahat yang mereka rancang, akan menjadi bukti yang akan berbalik menghancurkan mereka di saat yang tepat. Aku merasa seolah-olah sedang menonton sebuah drama yang skenarionya sudah kutulis sendiri, di mana mereka adalah aktor yang tidak menyadari bahwa mereka sedang menuju akhir yang tragis. Tiba-tiba, Bram mendekati mejaku. Ia membungkuk, menatapku dengan tatapan yang dingin dan penuh ancaman. Amirah, jangan berpikir bahwa dengan bekerja lambat seperti ini kamu bisa menutupi ketidakmampuanmu. Jika laporan itu tidak selesai tepat waktu, aku sendiri yang akan memastikan kamu didepak dari perusahaan ini, bisiknya dengan suara yang tajam. Aku menatap matanya, mencoba mencari sedikit saja sisa cinta yang dulu pernah ada di sana, namun tidak ada apa-apa selain kekosongan dan kerakusan. Saya mengerti, Mas. Saya akan menyelesaikannya segera, kataku dengan suara yang tenang, berusaha menahan emosi yang mulai membuncah di dalam dadaku. Bram kembali berjalan menuju meja Rina, meninggalkan aku dengan beban pikiran yang semakin berat. Namun, di balik beban itu, ada keyakinan yang kuat. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku mulai merangkai kepingan-kepingan bukti yang telah aku kumpulkan. Setiap transaksi yang mencurigakan, setiap pesan yang mereka kirimkan melalui jaringan kantor, dan setiap rekaman percakapan yang kutarik dari perangkat penyadap, semuanya telah tersusun rapi.
Aku sedang membangun sebuah benteng bukti yang tidak mungkin bisa mereka runtuhkan. Dan saat audit tahunan tiba, aku akan melepaskan semua bukti ini, menunjukkan kepada dunia siapa mereka yang sebenarnya. Aku tidak merasa takut, justru aku merasa antusias. Ini bukan tentang membalas dendam dalam arti yang picik, melainkan tentang menegakkan kebenaran. Aku telah memberikan segalanya untuk perusahaan ini, telah memberikan integritas dan kejujuranku, dan aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkannya begitu saja. Mereka berpikir bahwa aku adalah sasaran empuk, wanita yang tidak punya tempat untuk berlindung, wanita yang bisa mereka jadikan kambing hitam atas tindakan mereka sendiri. Mereka salah besar. Mereka tidak sadar bahwa selama ini mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki kendali penuh atas nasib mereka. Siang itu, aku melihat mereka berdua tertawa di ruang makan khusus, tampak sangat menikmati kesuksesan mereka. Rina memegang tangan Bram dengan cara yang tidak pantas, tidak peduli dengan siapa yang melihat. Mereka mungkin merasa bahwa dunia ini milik mereka, bahwa tidak ada yang bisa menghentikan mereka dari meraih kekayaan dan posisi yang lebih tinggi. Aku menatap mereka dari kejauhan, sambil memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Aku tidak merasa benci, melainkan rasa kasihan. Betapa tragisnya hidup mereka, yang hanya didasarkan pada kebohongan dan penipuan. Betapa menyedihkannya menjadi orang yang tidak memiliki nilai apapun selain harta dan jabatan. Aku kembali ke meja kerjaku dan melanjutkan pekerjaanku. Aku sengaja memasukkan beberapa data yang seolah-olah mengarah pada kesalahanku sendiri, membiarkan mereka berpikir bahwa mereka sudah berhasil memojokkanku. Ini adalah bagian dari taktik yang aku sebut sebagai umpan balik. Aku ingin mereka menjadi lebih percaya diri, lebih ceroboh, dan lebih berani dalam melakukan tindakan kriminal mereka. Semakin besar kesalahan yang mereka buat, semakin dalam mereka akan jatuh ketika saatnya tiba. Aku membiarkan mereka merasa seolah-olah mereka adalah predator yang sedang memangsa mangsa yang lemah, padahal kenyataannya, mereka hanyalah mangsa yang sedang digiring menuju perangkap yang mematikan. Hari berlalu dengan sangat lambat. Di rumah, aku harus menghadapi ibu mertuaku yang tidak henti-hentinya mencerca, dan di kantor, aku harus bersandiwara di depan Bram dan Rina. Namun, aku tidak merasa lelah. Setiap hari yang kulalui adalah langkah maju menuju keadilan. Aku belajar banyak tentang sifat manusia, tentang bagaimana keserakahan bisa membutakan mata dan hati. Aku juga belajar tentang kekuatan kesabaran, tentang bagaimana ketenangan bisa menjadi senjata yang paling mematikan. Dan yang paling penting, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk menghargai siapa aku dan apa yang telah aku capai, tanpa perlu pengakuan dari orang lain. Malam harinya, aku kembali ke rumah, ke tempat yang seharusnya menjadi tempatku beristirahat namun justru menjadi tempatku berjuang. Aku melihat Bram sudah ada di sana, sedang menonton televisi dengan wajah yang puas. Dia tidak menyapaku saat aku masuk, dia hanya sibuk dengan dunianya sendiri. Ibu mertuaku muncul dari dapur, wajahnya tampak tidak senang. "Dari mana saja kamu? Rumah ini sudah berantakan karena kamu tidak segera membersihkannya," teriaknya. Aku hanya diam, berjalan menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Di dalam diriku, aku tersenyum kecil. Biarkan mereka terus menghinaku sekarang, biarkan mereka terus merasa superior. Karena aku tahu, tidak lama lagi, sandiwara ini akan berakhir, dan mereka akan menyadari betapa besarnya kesalahan yang telah mereka buat. Aku menatap langit-langit dapur yang mulai retak, memikirkan rencana selanjutnya. Aku akan memastikan bahwa saat audit tiba, tidak ada satupun bukti yang bisa mereka sangkal. Aku akan memastikan bahwa setiap tindakan curang mereka terungkap dengan jelas, dan bahwa hukum akan mengambil alih sisanya. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos dari tanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka mungkin merasa bahwa mereka adalah pemenang dalam permainan ini, namun mereka tidak tahu bahwa aku adalah wasitnya, dan aku baru saja akan meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Aku menutup mata sejenak, membiarkan kelelahan meresap ke dalam tulang-tulangku. Namun, aku tahu bahwa ini bukanlah waktunya untuk menyerah. Aku memiliki tanggung jawab, tidak hanya kepada diriku sendiri, tetapi juga kepada perusahaan yang telah aku bangun dengan penuh kasih sayang. Aku adalah Amirah, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, tidak juga orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku, untuk menghancurkan segalanya. Aku akan berjuang sampai akhir, dan aku akan memastikan bahwa kebenaran akan menang. Besok adalah hari baru, dan aku sudah siap untuk menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang. Karena aku tahu bahwa di akhir perjalanan ini,
Aku akan berdiri dengan kepala tegak, dan mereka akan menyesali setiap hari yang mereka habiskan untuk meremehkanku. Aku kembali ke meja makan dan menyajikan makanan yang sudah disiapkan. Bram dan ibu mertuaku menyantapnya tanpa mengucapkan terima kasih. Aku duduk di depan mereka, menyaksikan mereka dengan tatapan yang tidak terbaca. Mereka mungkin merasa bahwa aku adalah menantu yang lemah, wanita yang tidak punya pilihan lain selain menerima nasibnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa di balik kesunyianku, ada api yang sedang berkobar, api yang akan membakar habis semua kebohongan mereka. Mereka tidak tahu bahwa setiap suapan makanan yang mereka makan, setiap kenyamanan yang mereka nikmati, semuanya berasal dari sumber yang kini sedang mereka coba hancurkan. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan kehilangan semuanya, dan aku akan menjadi orang terakhir yang mereka lihat sebelum semuanya hancur berkeping-keping. Suasana di rumah semakin menyesakan. Pagi itu, udara seolah membeku oleh ketegangan yang sengaja diciptakan oleh ibu mertuaku. Ia berdiri di ambang pintu dapur, tangannya bersedekap, menatapku dengan kebencian yang nyata seolah-olah keberadaanku di dalam rumah ini adalah sebuah penghinaan terhadap martabat keluarga. "Sampai kapan kamu mau jadi parasit di rumah ini, Amirah?" Suaranya meninggi, memecah kesunyian yang seharusnya tenang. "Bram sudah bekerja keras, sementara kamu hanya staf administrasi rendahan yang bahkan tidak bisa diandalkan untuk membereskan rumah. Lihat dirimu, pakaianmu saja terlihat seperti barang bekas yang tidak layak pakai." Aku tidak membalas. Aku tetap fokus pada jemariku yang sedang mencuci piring, merasakan dinginnya air yang menempel di kulit. Setiap kata yang ia ucapkan bagaikan anak panah yang sengaja dilepaskan untuk melukaiku. Namun hatiku sudah menjadi baja. Aku tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Ia ingin aku merasa tidak berharga agar aku tidak punya keberanian untuk membela diri. Bram, yang sedari tadi duduk di sofa sambil memainkan ponselnya, tidak sedikit pun mencoba untuk membelaku. Justru sebaliknya, ia terkekeh pelan, sebuah suara yang terdengar lebih tajam daripada teriakan ibunya. "Biarkan saja, Bu. Memang dia tidak pantas berada di keluarga kita yang terpandang ini," sahut Bram tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Kata-kata itu menyayat hati, bukan karena kesedihanku, melainkan karena kebodohan mereka yang begitu luar biasa. Mereka merasa terpandang, mereka merasa berada di kelas sosial yang lebih tinggi, padahal mereka hanyalah pion dalam permainan yang sudah kutata jauh sebelum mereka mulai berani bertindak jauh. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungku yang sedikit bergejolak. Aku harus tetap menjadi wanita lemah yang mereka inginkan. Aku harus terus membiarkan mereka merasa bahwa mereka adalah pemenang dalam setiap debat, pemenang dalam setiap tindakan merendahkan, dan pemenang dalam rencana busuk mereka. Setelah selesai dengan urusan dapur, aku berjalan menuju kamar untuk bersiap berangkat kerja. Kamar kami adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa menyembunyikan sisi lain dari diriku. Di dalam lemari yang terlihat tua, tersimpan sebuah brankas kecil yang tersembunyi di balik tumpukan pakaian. Di sanalah aku menyimpan semua bukti-bukti krusial, dokumen-dokumen otentik perusahaan yang jika dibuka ke publik, akan langsung menyeret Bram dan Rina ke penjara. Aku menyentuh permukaan brankas itu sebentar, memberikan janji bisu bahwa sebentar lagi, semua ini akan berakhir. Perjalanan menuju kantor terasa lebih lambat dari biasanya. Aku melewati jalanan yang sibuk, melihat orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan mereka masing-masing. Mereka tidak tahu bahwa di balik wanita yang duduk di bus kota dengan tatapan kosong, terdapat seseorang yang sedang memegang kendali atas ribuan kehidupan. Begitu sampai di kantor, atmosfer ruangan sudah terasa berbeda. Ada ketegangan yang terselubung di antara staf-staf yang lain. Sepertinya, rumor tentang audit tahunan sudah mulai tersebar luas, membuat orang-orang yang memiliki catatan buruk mulai merasa cemas. Rina menghampiri mejaku dengan langkah yang angkuh. "Amirah, siapkan dokumen untuk rapat nanti sore," perintahnya dengan nada yang sengaja dibuat keras. Ia kemudian membungkuk sedikit, berbisik tepat di telingaku dengan nada yang penuh kemenangan. "Jangan berharap kamu bisa selamat setelah rapat sore ini. Bram sudah menyiapkan kejutan yang akan membuatmu diusir dari gedung ini selamanya." Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak pernah sampai ke mataku. "Terima kasih atas peringatannya, Bu Rina. Saya akan menyiapkan semuanya dengan baik," jawabku dengan nada yang seolah-olah penuh ketakutan. Melihat ekspresiku yang seperti itu, Rina tertawa puas. Ia benar-benar percaya bahwa ia telah berhasil menindasku hingga ke titik terendah. Ia tidak menyadari bahwa di balik layar komputer di depanku, aku sedang memantau setiap langkah yang ia lakukan.
Aku melihat ia sedang mengedit file laporan keuangan, mencoba menyisipkan data palsu yang menuduhku melakukan penggelapan dana. Ia bekerja dengan begitu ceroboh, mengira bahwa ia sudah melakukan tugasnya dengan sempurna. Padahal, ia sedang meninggalkan jejak digital yang tidak bisa dihapus, bukti yang akan menjadi kunci kehancurannya. Hari itu, aku sengaja bekerja lebih lambat dari biasanya, memberikan mereka kesempatan untuk mematangkan jebakan yang mereka buat. Aku ingin mereka merasa sangat percaya diri, ingin mereka merasa bahwa kemenangan sudah berada di genggaman mereka. Semakin tinggi mereka terbang, semakin menyakitkan saat mereka jatuh nanti. Di sela-sela kesibukanku, aku sempat menerima telepon dari komisaris utama yang menanyakan perkembangan misiku. Aku meyakinkan beliau bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, dan bahwa saat audit tahunan tiba, kita akan melakukan pembersihan total. Menjelang sore, suasana kantor semakin riuh. Rapat audit yang direncanakan Bram dan Rina sudah di depan mata. Mereka sudah menyiapkan semua bukti palsu itu untuk dijatuhkan tepat ke pangkuanku di depan para auditor. Aku melihat Bram mondar-mandir di depan ruang rapat, wajahnya tampak sangat bersemangat. Ia mungkin membayangkan dirinya akan dipromosikan setelah aku didepak. Atau mungkin ia membayangkan akan merayakan kemenangan ini bersama Rina. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah hari terakhir bagi mereka untuk hidup dalam kemewahan yang mereka curi. Aku duduk di bangkuku, memandangi layar monitor yang kini menampilkan grafik pergerakan dana yang sudah dimanipulasi oleh Rina. Semuanya sudah lengkap. Rencana mereka, bukti palsu mereka, dan koordinasi antara Bram dan Rina, semuanya sudah terekam. Aku merasa lega sekaligus sedih. Sedih, bukan karena aku akan kehilangan suami atau rumah tanggaku, melainkan karena menyadari betapa sia-sianya kemanusiaan mereka. Mereka lebih memilih jalan pintas yang merusak daripada kejujuran yang membawa berkah. Sore itu, sebelum rapat dimulai, aku sempat berpapasan dengan Bram di dekat area fotokopi. Ia menatapku dengan pandangan yang penuh kebencian, seolah-olah aku adalah noda di hidupnya. Nikmatilah waktu terakhirmu di sini, Amirah. Setelah ini, kamu tidak akan punya apa-apa lagi, katanya dengan dingin. Aku menatapnya dalam, mencoba mencari setitik penyesalan, namun tidak menemukannya. Mas, apakah kamu yakin dengan apa yang akan kamu lakukan? Tanyaku dengan nada yang sangat tenang. Ia hanya tertawa meremehkan. Jangan sok bijak, wanita miskin. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bagaimana dunia ini berputar. Aku pun berlalu pergi, meninggalkannya dengan keangkuhannya yang semakin menjadi-jadi. Aku menuju ruang rapat, tempat di mana takdir akan menentukan segalanya. Di dalam hatiku, aku sudah siap. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang akan mereka katakan atau apa yang akan mereka tuduhkan. Aku hanya ingin memastikan bahwa keadilan ditegakkan, dan bahwa mereka yang telah menodai kepercayaan dan integritas perusahaan akan menerima konsekuensi yang setimpal. Aku adalah Amirah, dan hari ini, aku akan mengambil kembali segalanya yang menjadi hakku. Aku memasuki ruang rapat dengan langkah yang mantap. Bram dan Rina sudah duduk di sana, dikelilingi oleh dokumen-dokumen yang mereka siapkan. Mereka menatapku dengan senyuman sinis, seolah-olah aku sudah mati di mata mereka. Aku mengambil tempat duduk di sudut ruangan, tetap tenang dan tidak terganggu. Auditor dari luar sudah bersiap untuk memulai pemeriksaan, dan suasana rapat rasa sangat mencekam. Ini adalah momen yang telah kutunggu-tunggu. Saat di mana tirai penutup akan dibuka, dan kebenaran akan muncul ke permukaan, menghancurkan segala kebohongan yang telah mereka bangun selama ini. Aku menarik napas panjang, menatap sekeliling ruangan dengan penuh kewibawaan yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Mereka mungkin mengira bahwa mereka sedang duduk di depan staf administrasi yang lemah, padahal kenyataannya, mereka sedang duduk di hadapan orang yang memegang masa depan mereka di ujung jari. Mereka tidak tahu apa yang sedang menanti mereka, dan aku tidak sabar untuk melihat wajah mereka saat mereka menyadari bahwa mereka telah kalah telak dalam permainan yang mereka ciptakan sendiri. Ini adalah bab terakhir dari masa penyamaranku, dan aku siap untuk membuka lembaran baru yang jauh lebih kuat dan lebih berwibawa. Rapat dimulai, dan suara auditor memenuhi ruangan. Setiap kata yang diucapkannya membawa kita lebih dekat ke puncak konflik. Bram dan Rina mulai mengeluarkan bukti-bukti palsu mereka dengan penuh rasa percaya diri. Mereka menjelaskan tuduhan penggelapan dana itu dengan narasi yang meyakinkan, menunjuk padaku sebagai dalang utamanya. Aku mendengarkan semuanya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Aku membiarkan mereka terus berbicara, terus memfitnah, dan terus menggali lubang kubur mereka sendiri. Karena aku tahu,
Saat audit tahunan benar-benar dibuka oleh pihak auditor, semua kebohongan itu akan runtuh seketika, dan mereka akan terjebak dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Malam yang dingin mulai menyelimuti kota, namun di dalam pikiranku, suhu justru sedang memuncak. Setelah rapat yang penuh dengan tekanan itu selesai, aku kembali ke meja kerjaku untuk melakukan langkah terakhir. Aku tahu, Bram dan Rina merasa sudah di atas angin. Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan senyum kemenangan saat kami berpapasan di lorong kantor sore tadi. Bram sempat melontarkan komentar sinis tentang bagaimana aku akan segera kehilangan pekerjaan dan martabatku, sementara Rina hanya menatapku dengan tatapan merendahkan, seolah-olah aku sudah menjadi sampah yang siap dibuang ke tempat pembuangan akhir. Aku tidak menanggapi omongan mereka. Sebaliknya, aku memanfaatkan waktu saat kantor mulai sepi untuk bekerja secara intensif. Jemariku menari dengan cepat di atas papan ketik, masuk ke dalam sistem server utama melalui pintu belakang yang telah kubuka jauh-jauh hari. Inilah saatnya untuk memastikan semua bukti tersusun dengan presisi yang mematikan. Aku bukan hanya sekadar mengumpulkan data, aku sedang merangkai narasi digital yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Setiap transaksi mencurigakan yang mereka lakukan selama ini, setiap komunikasi rahasia melalui aplikasi terenkripsi yang mereka anggap aman, semuanya aku tarik ke dalam satu folder induk yang siap dibuka kapanpun audit tahunan nasional dimulai. Ada sensasi aneh saat melihat data-data itu berjejer rapi di layar monitor. Dulu, mungkin aku akan merasa iba. Namun, setelah melihat bagaimana mereka menghina harga diriku dan mencoba menjatuhkan perusahaan yang aku bangun dengan integritas, rasa iba itu telah menguap sepenuhnya. Bram, orang yang seharusnya menjadi pendamping hidupku, justru menjadi orang pertama yang mencoba menghancurkan pondasi keberadaanku. Rina, yang selama ini berpura-pura menjadi rekan kerja yang ambisius namun profesional, ternyata hanyalah wanita yang haus akan kekayaan tanpa mau menempuh jalan yang benar. Mereka berdua adalah perpaduan sempurna dari keserakahan yang tidak berujung. Sambil bekerja, aku sesekali menatap pantulan diriku di layar yang gelap saat monitor mati sejenak. Rambutku yang sederhana, kacamata dengan bingkai kuno, dan pakaian yang sengaja kuseleksi agar terlihat tidak menarik, semua itu adalah bagian dari penyamaran yang akan segera berakhir. Apakah mereka pernah merasa curiga? Apakah mereka pernah melihat tatapan yang sedikit berbeda di mataku saat aku sedang tertekan? Kurasa tidak. Mereka terlalu sibuk dengan kesombongan mereka sendiri untuk melihat bahwa mangsa yang mereka incar sebenarnya adalah pemburu yang sedang memasang perangkap. Aku juga memastikan untuk mengunci akses mereka ke sistem keuangan perusahaan. Langkah ini penting agar mereka tidak bisa menghapus jejak terakhir atau melarikan aset yang tersisa sebelum pihak berwenang datang. Dengan satu klik yang tenang, aku mengubah hak akses akun manajerial Bram dan staf HRD Rina menjadi mode baca saja. Mereka mungkin akan menyadari hal ini besok pagi, namun saat itu terjadi, sudah akan terlambat. Mereka akan panik, berusaha menghubungi tim IT. Namun tidak akan ada seorang pun yang bisa membantu mereka karena sistem sudah sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari komisaris utama muncul di layar. Beliau menanyakan apakah aku sudah siap untuk tahap akhir. Aku membalas pesan tersebut dengan singkat dan padat. Semua sudah siap. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Rasa lelah yang sempat menyerang tubuhku seketika sirna. Ini adalah misi yang sudah aku rencanakan selama berbulan-bulan. Sebuah misi untuk membersihkan perusahaan ini dari oknum-oknum yang tidak punya nilai moral. Aku tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tetapi aku juga sedang membebaskan diriku dari belenggu rumah tangga yang beracun. Aku membayangkan wajah ibu mertuaku besok pagi ketika dia mengetahui bahwa menantu yang selama ini dia anggap miskin dan tidak berguna ternyata adalah pemilik dari rumah mewah yang mereka tempati dan gedung tempat mereka bekerja. Ekspresi keterkejutan itu mungkin akan menjadi hiburan terbaik yang pernah aku miliki setelah semua penderitaan yang aku lalui. Namun, aku segera menepis pikiran itu. Aku tidak ingin menjadi arogan. Fokus utamaku adalah profesionalisme dan keadilan. Biarkan hukum yang berbicara, dan biarkan nasib mereka ditentukan oleh perbuatan mereka sendiri. Pekerjaan di kantor sudah hampir selesai. Aku melakukan pemeriksaan terakhir pada sistem keamanan. Aku memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa mereka manfaatkan untuk memutarbalikkan fakta. Semuanya sudah terkunci rapat. Bukti-bukti yang ada sudah terintegrasi langsung dengan database pihak kejaksaan yang selama ini menjadi mitra rahasia perusahaan kami dalam memberantas tindak pidana korupsi. Begitu audit tahunan nasional resmi dibuka,
Sistem ini secara otomatis akan mengirimkan laporan terperinci kepada pihak auditor dan aparat penegak hukum secara bersamaan. Itu adalah sebuah jebakan yang mustahil untuk dihindari. Aku menutup laptop dan menghela napas panjang. Ruangan kantor yang dingin mulai terasa seperti rumah bagi diriku yang sebenarnya. Di sini, aku merasa berdaya. Di sini, aku merasa menjadi diriku yang seutuhnya, seorang pemimpin yang tegas dan visioner. Kontras antara diriku yang sekarang dan diriku yang harus kembali ke rumah setelah ini terasa begitu jauh. Aku akan segera pulang, menyiapkan makan malam untuk Bram dan ibunya, mendengarkan omelan mereka, dan tetap berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sandiwara ini akan segera berakhir, dan aku sudah tidak sabar untuk melepaskan topeng ini. Saat aku melangkah keluar dari gedung, udara malam terasa begitu segar. Aku berjalan menuju stasiun, membaur dengan kerumunan orang-orang yang juga sedang lelah setelah bekerja. Tidak ada yang menoleh padaku. Aku hanyalah satu dari sekian banyak orang yang sedang berjuang di kota besar ini. Namun, di dalam tas yang kupeluk erat, tersimpan rahasia yang akan mengguncang stabilitas hidup mereka yang telah menyakitiku. Aku melangkah dengan tenang, menikmati setiap detik dari ketenangan sebelum badai besar datang menerjang. Perjalanan pulang di kereta api memberikan kesempatan bagiku untuk merenungkan segalanya. Aku teringat masa-masa awal membangun perusahaan ini dari nol, bagaimana aku harus berdarah-darah untuk mendapatkan kepercayaan dari klien dan investor. Integritas adalah harga mati bagiku. Dan melihat Bram serta Rina merusak nilai-nilai tersebut demi keuntungan pribadi adalah sesuatu yang tidak bisa aku ampuni. Mereka bukan hanya mencuri uang, mereka mencuri kepercayaan yang telah dibangun dengan sangat keras. Dan bagi orang seperti mereka, tidak ada ruang untuk kata maaf di dalam kamus keadilanku. Sesampainya di rumah, aku mendapati suasana yang gelap. Bram dan ibunya sudah tidur, meninggalkan sisa makan malam di meja yang belum dibereskan. Aku melakukannya dengan telaten, seolah-olah itu adalah bagian dari pengabdian yang tulus. Padahal, setiap piring yang kucuci adalah pengingat bahwa masa-masa ini akan segera berakhir. Aku tidak lagi merasa tertekan saat ibu mertuaku muncul dari kamarnya dengan wajah kesal, menanyakan mengapa aku pulang terlambat. Aku hanya menjawab dengan tenang bahwa pekerjaan kantor sedang menumpuk. Dia mendengus, lalu masuk kembali ke kamarnya tanpa kata-kata lain. Aku masuk ke kamarku sendiri, mengunci pintu, dan menatap dinding dengan pikiran yang melayang. Besok adalah hari yang akan mengubah segalanya. Audit tahunan nasional akan dimulai, dan hari itulah yang menjadi titik akhir dari skenario yang mereka buat. Aku memejamkan mata, membiarkan tubuhku rileks. Aku merasa siap. Aku tidak lagi khawatir tentang apa yang akan terjadi nanti, karena aku tahu bahwa kebenaran adalah pelindung terkuatku. Tidurku malam itu sangat nyenyak. Sebuah tidur yang dipenuhi dengan mimpi tentang pembersihan, keadilan, dan awal baru yang jauh lebih cerah setelah semua badai ini berlalu. Sebelum benar-benar terlelap, aku sempat berpikir tentang bagaimana aku akan melangkah ke depan setelah ini. Aku akan kembali memimpin perusahaan dengan tangan dingin namun adil, memastikan bahwa tidak ada lagi ruang untuk keserakahan seperti yang dilakukan oleh Bram dan Rina. Aku akan meninjau ulang setiap kebijakan perusahaan, memperkuat pengawasan, dan memastikannya tetap menjadi tempat bagi orang-orang yang berintegritas. Ini bukan hanya tentang menghukum mereka yang bersalah, tetapi tentang menjaga agar perusahaan ini tetap menjadi simbol kejujuran di dunia bisnis yang penuh dengan godaan. Dan bagi Bram dan Rina, mereka akan belajar bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Mereka akan belajar bahwa uang bukanlah segalanya, dan bahwa integritas adalah hal yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Mereka akan kehilangan segalanya, harta, jabatan, harga diri, dan kebebasan. Dan itu adalah keadilan yang paling hakiki. Aku tidak merasa perlu untuk memaki atau membalas secara fisik. Kehancuran yang akan mereka alami adalah balas dendam yang jauh lebih elegan dan perih daripada kemarahan apapun yang bisa aku tunjukkan. Malam semakin larut, dan aku tahu bahwa hari esok akan menjadi hari yang panjang dan bersejarah. Aku siap menghadapi apapun yang terjadi, dengan keyakinan penuh bahwa aku berada di sisi yang benar. Aku telah menyiapkan semuanya dengan sangat teliti, dan aku yakin bahwa tidak ada satupun detail yang terlewatkan. Ini adalah penutup dari perjuangan yang melelahkan, dan aku akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Aku Amirah, dan besok, identitas asliku akan terungkap, bukan sebagai menantu yang tidak berguna, melainkan sebagai seorang direktur utama yang telah memegang kendali atas segalanya selama ini.
Pagi hari tiba dengan membawa atmosfer yang berbeda, sebuah ketegangan tak kasat mata yang memenuhi setiap sudut rumah. Aku terbangun lebih awal, memastikan setiap gerak-geriku tetap berada dalam batas kewajaran seorang staf administrasi yang rajin namun tak berarti. Bram sudah bangun, bersiap dengan setelan jasnya yang ia beli dari hasil mencuri di perusahaan sendiri. Ia tampak sangat percaya diri hari ini. Rina telah mengirimkan pesan singkat yang sempat kuintip melalui monitor rumah, sebuah pesan yang berisi ajakan untuk segera menyelesaikan eksekusi hari ini di depan tim auditor nasional. Mereka merasa hari ini adalah hari di mana aku akan dipecat dengan tidak hormat, sebuah skenario yang mereka rangkai dengan begitu manis namun berakhir dengan racun bagi diri mereka sendiri. Di meja makan, ibu mertuaku melempar pandangan sinis yang sudah menjadi menu sarapan harianku. Ia menuntut agar aku segera mengurus dokumen perceraian jika aku dipecat nanti, seolah-olah dia sudah tidak sabar untuk mendepakku dari hidup mereka. Aku hanya menunduk, menyembunyikan senyum tipis di balik cangkir kopi. Tentu, Bu, apapun yang terbaik untuk Bram, ucapku dengan suara yang sengaja dibuat bergetar, memberikan kesan bahwa aku masih menjadi wanita lemah yang mereka kenal. Bram hanya tertawa sinis, menepuk bahu ibunya, lalu meninggalkan rumah dengan langkah angkuh. Dia tidak tahu bahwa itu adalah langkah terakhirnya sebagai seorang pria yang memiliki masa depan cerah. Sesampainya di kantor, suasana jauh lebih mencekam. Tim auditor nasional sudah tiba di lobi dengan koper-koper besar berisi perlengkapan pemeriksaan. Mereka terlihat sangat profesional, kaku, dan tidak bisa disuap. Bram dan Rina tampak sibuk di ruang rapat, menyusun berkas-berkas yang telah mereka manipulasi. Mereka tidak menyadari bahwa akses mereka ke server sudah terkunci secara permanen sejak semalam. Aku melewati ruangan mereka dengan membawa tumpukan dokumen administratif yang tidak penting, sengaja berjalan lambat agar mereka bisa melihatku untuk terakhir kalinya dalam posisi ini. Rina memberikan tatapan meremehkan, seolah-olah aku sedang berjalan menuju tiang gantungan. Aku masuk ke ruang server cadangan, memastikan koneksi terhubung langsung dengan sistem keamanan pusat. Semua data, mulai dari rekaman aktivitas komputer Rina di luar jam kerja, transaksi keuangan yang dialihkan ke rekening perusahaan cangkang, hingga percakapan mereka yang mencerminkan niat jahat, sudah tersusun rapi dalam antrean eksekusi. Aku telah memasang sistem pemicu yang akan aktif secara otomatis begitu auditor memasukkan kode akses pertama mereka ke dalam server pusat. Ini adalah momen kebenaran. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi alibi yang bisa mereka gunakan untuk berkelit. Aku telah memastikan bahwa setiap pintu keluar telah tertutup rapat. Di sela-sela waktu menunggu, aku duduk di meja kerjaku, menatap orang-orang yang dulu sering meremehkanku. Mereka yang dulu sering menyuruhku melakukan hal-hal sepele, mereka yang dulu menganggapku tidak memiliki masa depan. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang duduk di sudut ruangan ini sedang memegang kendali penuh atas perusahaan yang mereka tempati. Ada rasa puas yang tenang di dalam dadaku, bukan kepuasan karena bisa membalas dendam, melainkan kepuasan karena bisa membersihkan perusahaan ini dari parasit yang sudah mulai merusak akar-akarnya. Integritas adalah harga yang harus dibayar mahal, dan hari ini, mereka akan membayarnya dengan segala yang mereka miliki. Sekitar pukul 10 pagi, rapat audit tahunan resmi dimulai. Seluruh direksi hadir di ruang utama. Bram dan Rina duduk di barisan depan dengan wajah yang sangat meyakinkan. Mereka terlihat sangat tenang, siap untuk memaparkan kebohongan mereka dengan detail yang sudah mereka siapkan selama berbulan-bulan. Aku duduk di bagian belakang, mengambil peran sebagai notulen, posisi yang memang sengaja kupilih agar aku bisa melihat ekspresi mereka secara langsung saat badai itu datang menghantam. Auditor utama mulai menanyakan berbagai hal mengenai laporan keuangan, dan tanpa ragu, Bram mulai membacakan laporan yang telah dimanipulasi dengan penuh percaya diri. Aku memperhatikan bagaimana mereka saling bertukar pandang. Ada kilatan ambisi yang kotor di mata Rina, dan ada keserakahan yang tidak terselubung di wajah Bram. Mereka begitu yakin bahwa aku tidak akan bisa berkutik, bahwa aku akan menjadi satu-satunya orang yang disalahkan atas semua kekacauan ini. Namun, mereka lupa satu hal. Kebenaran selalu memiliki cara untuk muncul ke permukaan, tidak peduli seberapa rapi seseorang mencoba menguburnya. Aku membuka laptop di depanku, memantau pergerakan sistem. Segala sesuatu sudah berada di titik puncaknya. Setiap detik yang berlalu adalah satu langkah lebih dekat menuju kejatuhan mereka yang memalukan. Selama presentasi, aku sempat menatap wajah Bram. Dia terlihat begitu sombong, merasa bahwa dia adalah orang paling cerdas di ruangan itu.
Dia menyebut namaku beberapa kali sebagai staf yang bertanggung jawab atas entry data yang salah. Setiap kali namaku disebut, seluruh mata di ruangan itu tertuju padaku dengan tatapan mencemooh. Namun, aku tetap diam. Aku tidak membela diri. Aku hanya menunduk, memainkan peranku dengan sempurna. Aku membiarkan mereka terus berbohong, membiarkan mereka terus membangun gedung kebohongan yang tinggi, karena aku tahu bahwa gedung itu akan segera runtuh rata dengan tanah dalam beberapa menit ke depan. Tiba-tiba, suara auditor utama menghentikan presentasi Bram. Ada anomali dalam sistem server utama, ucapnya dengan nada datar namun tajam. Bram dan Rina saling pandang dengan bingung. Mereka mencoba memberikan penjelasan yang tidak logis, berusaha menutupi bahwa sistem mereka sendiri tidak bisa lagi diakses. Namun, auditor tidak peduli. Mereka segera mengalihkan akses ke server pusat dan meminta bantuan tim IT khusus untuk membuka lapisan data yang telah terkunci. Saat itulah, aku tahu bahwa pertunjukan utama akan segera dimulai. Aku menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diriku untuk menghadapi keributan yang akan segera terjadi di ruang rapat ini. Ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya. Auditor mulai memutar data log yang muncul di layar lebar. Di sana, tertampang dengan jelas semua aktivitas dari komputer pribadi milik Rina yang terhubung dengan akun kantornya pada jam-jam yang tidak wajar. Rekaman aktivitas yang terhubung langsung ke ponsel Bram pun muncul di layar, menunjukkan bagaimana mereka berdua berkoordinasi dalam memanipulasi setiap angka yang ada di laporan. Wajah mereka yang tadi sombong, kini berubah menjadi pucat pasi. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Bram. Dia mencoba berdiri untuk memberikan protes, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Aku berdiri dari tempat dudukku, berjalan perlahan ke depan ruangan. Semua mata kini tertuju padaku, bukan lagi dengan tatapan mencemooh, melainkan dengan kebingungan yang luar biasa. Aku mendekati layar monitor, menunjukkan dengan jari ke setiap bukti yang tak terbantahkan itu. Dengan suara yang tenang, tegas, dan penuh wibawa, aku mulai menjelaskan bahwa sistem ini telah aku pantau selama berbulan-bulan sebagai langkah antisipasi terhadap pengkhianatan di internal perusahaan. Suasana di dalam ruangan itu mendadak menjadi sangat sunyi, hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah-olah menjadi saksi dari akhir karir Bram dan Rina. Rina mencoba memotong pembicaraanku, berteriak bahwa aku telah menjebak mereka. Namun, auditor utama menatapnya dengan tajam dan memintanya untuk diam. Ini bukan penjebakan, ini adalah bukti, ujar sang auditor dengan dingin. Bram terlihat lemas di kursinya, seolah-olah seluruh dunianya baru saja runtuh dalam sekejap. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takutnya. Dia melihat ke arahku, bukan sebagai istrinya yang lemah, melainkan sebagai sosok yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Ketakutan di matanya adalah refleksi dari kenyataan bahwa dia telah melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki lagi seumur hidupnya. Aku melihat ke arah Rina yang kini menangis terseduh-seduh, berusaha memohon belas kasihan kepada para direksi. Namun, semuanya sudah terlambat. Bukti-bukti yang ditampilkan di layar sangat kuat dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Pihak kejaksaan yang sudah bekerja sama denganku sedari awal, mulai memasuki ruang rapat dengan membawa surat perintah penyitaan aset. Aku merasa seolah beban yang selama ini kupikul di pundakku perlahan terangkat. Ini adalah momen yang telah aku nantikan, momen di mana keadilan akhirnya ditegakkan dengan cara yang paling telak bagi mereka yang mencoba bermain-main dengan integritas. Aku kembali ke tempat dudukku, menatap Bram yang kini sedang diperiksa oleh pihak berwenang. Dia tidak lagi terlihat sebagai pria yang sombong dan angkuh. Dia hanyalah seorang pria kecil yang ketakutan, yang kini harus menghadapi konsekuensi dari keserakahannya sendiri. Aku tidak merasa benci lagi padanya. Rasanya sudah kosong, hanya ada kelegaan yang luar biasa. Aku tahu bahwa perjuangan masih belum berakhir, karena setelah ini akan ada proses hukum yang panjang. Namun, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa bebas. Aku telah menyelesaikan peranku dengan sempurna, dan sekarang, saatnya untuk menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya diriku. Rapat itu berakhir dengan kekacauan total. Bram dan Rina dibawa keluar dari ruangan oleh pihak kejaksaan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, para direksi masih terpaku di tempat duduk mereka, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak menyangka bahwa selama ini, mereka bekerja di bawah kepemimpinan seseorang yang menyamar sebagai staf administrasi rendahan untuk membersihkan perusahaan dari oknum-oknum korup. Dan sekarang, di depan mereka semua,
aku akan melangkah maju dan melepas semua kepura-puraan ini. Aku siap untuk mengambil kendali penuh dan membawa perusahaan ini ke arah yang jauh lebih baik, tanpa bayang-bayang pengkhianatan lagi. Hari itu benar-benar menjadi titik balik yang monumental bagi perusahaan dan bagi diriku sendiri. Saat mereka dibawa pergi, aku sempat berpapasan dengan Bram di ambang pintu. Dia menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan, namun tidak ada kata yang terucap dari bibirnya. Aku hanya menatapnya balik dengan tatapan yang tenang, tanpa ada rasa dendam, tanpa ada rasa kasihan. Dia telah memilih jalannya sendiri, dan sekarang dia harus menghadapi konsekuensinya. Aku pun berbalik arah, berjalan kembali ke tengah ruangan untuk menemui komisaris utama yang sudah menunggu untuk memberikan pengumuman resmi mengenai identitas asliku. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang rapat saat pintu besar itu terbuka, disusul dengan langkah tegas seorang pria parubaya yang melangkah masuk. Pria itu adalah komisaris utama, sosok legendaris yang selama ini hanya dikenal melalui papan nama di depan kantor dan kebijakan-kebijakan strategis yang ia tetapkan dari jauh. Semua orang di ruangan, dari jajaran direksi hingga staf yang tersisa, berdiri memberikan hormat. Namun, pria itu tidak menatap siapapun kecuali aku. Ia berjalan lurus melewati para auditor yang masih sibuk mengamankan data, lalu berhenti tepat di hadapanku. Dengan tatapan yang penuh wibawa namun terselip kebanggaan, ia mengangguk sekali, sebuah isyarat yang langsung membuat seisi ruangan membeku karena bertanya-tanya. "Amirah, terima kasih telah menyelesaikan pembersihan ini dengan luar biasa," ucapnya dengan suara berat yang menggelegar di tengah kesunyian. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong. Para direksi yang selama ini memandangku dengan tatapan rendah kini terbelalak. Napas mereka seolah tertahan di tenggorokan. Bram, yang baru saja hendak diseret keluar oleh pihak kejaksaan, berhenti melangkah. Wajahnya yang pucat pasi kini berubah menjadi putih seputih kertas. Ia menoleh perlahan ke arahku, matanya membelalak, seolah tak percaya bahwa wanita yang ia hinai dan ia paksa untuk melakukan pekerjaan rumah tangga setiap pagi adalah atasan tertinggi di perusahaan tempat ia bekerja. "Apa maksud Anda, Pak?" tanya salah satu direktur dengan suara bergetar, mencoba mencari kejelasan dari situasi yang tidak masuk akal ini. Komisaris utama tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan mengeluarkan sebuah dokumen legal dari tas kulitnya dan meletakkannya di atas meja rapat yang megah. Selama 2 tahun terakhir, Amirah sengaja menyamar menjadi staf administrasi untuk memantau kinerja dan integritas operasional perusahaan. Keputusan ini diambil karena kami mencium adanya praktik korupsi yang merusak fondasi perusahaan dari dalam. Hari ini, identitasnya resmi dibuka kembali di depan kalian semua sebagai direktur utama yang sah. Suasana ruangan pecah dalam desas-desus yang riuh. Beberapa direktur tampak gelisah, menyadari betapa seringnya mereka bersikap tidak hormat kepadaku atau memberikan tugas-tugas yang tidak relevan selama masa penyamaranku. Rina, yang tadi masih berusaha menangis untuk mencari simpati, kini terdiam kaku. Air mata di pipinya seolah mengering seketika, digantikan oleh ekspresi ketakutan yang mendalam. Ia sadar bahwa ia bukan hanya telah menjebak seorang staf biasa, melainkan telah menantang pemimpin yang selama ini ia coba tipu. Kehancuran karirnya bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan pahit yang kini menatapnya tepat di depan mata. Aku melangkah ke depan meja, menyapa komisaris utama dengan hormat sebelum membalikkan tubuh menghadap semua orang yang ada di ruangan itu. Penampilanku yang biasanya sederhana, kemeja murah dan rambut yang diikat asal, kini tampak berbeda. Bukan karena pakaianku berubah, melainkan karena aura kepemimpinan yang terpancar dari sikapku. Aku menatap mata mereka satu persatu, menuntut pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang telah mereka lakukan. Bram mencoba membuka mulut, mungkin ingin mengeluarkan kata maaf atau pembelaan, namun aku mengangkat tangan, menghentikannya sebelum sepatah kata pun terucap. "Selama ini, saya telah melihat bagaimana kalian bekerja." Suaraku terdengar dingin namun tenang, merambat ke setiap sudut ruangan yang sunyi. Ada yang bekerja dengan dedikasi yang luar biasa, namun tidak sedikit yang hanya memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi. Bram, dan kamu Rina, kalian berdua adalah contoh nyata dari apa yang terjadi jika keserakahan dibiarkan membusuk di dalam sistem. Kalian tidak hanya mengkhianati perusahaan ini, kalian juga mengkhianati kepercayaan yang seharusnya menjadi nilai dasar kita. Bram menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar, entah karena penyesalan atau ketakutan akan masa depan yang suram di balik jeruji besi. Pihak kejaksaan yang sejak tadi menunggu, akhirnya mengambil tindakan tegas. Mereka memborgol tangan Bram dan Rina. Saat logam dingin itu mengunci pergelangan tangan mereka,
aku melihat kilas balik dari hubungan rumah tangga kami yang penuh dengan kepura-puraan. Aku tidak merasakan dendam, hanya rasa kasihan yang sangat dalam. Betapa tragis hidup manusia yang hanya mengejar harta dengan cara yang salah, hingga akhirnya mereka kehilangan segalanya. Bukan hanya kebebasan, tetapi juga martabat sebagai manusia. Saat mereka digiring keluar, aku tidak menoleh sedikit pun. Bagiku, mereka sudah menjadi masa lalu yang harus segera dihapuskan dari lembaran perusahaan ini. Setelah mereka menghilang di balik pintu, aku memerintahkan agar seluruh laporan transaksi yang dimanipulasi oleh Bram dan Rina disita sebagai barang bukti utama. Aku meminta pihak auditor untuk melakukan audit menyeluruh terhadap semua departemen. Tidak ada lagi ruang untuk toleransi terhadap praktik korupsi dalam bentuk apapun. Para direksi yang tadi tampak sombong kini hanya bisa mengangguk patuh, tidak ada lagi keberanian untuk membantah. Aku telah mengambil alih kendali penuh, dan mereka tahu bahwa era kepemimpinan yang penuh dengan celah telah berakhir. Perusahaan ini akan dibersihkan, dan setiap oknum yang terlibat akan menerima ganjarannya. Di saat itulah, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban yang selama ini kuhimpun di dalam dadaku, beban yang harus kupura-purakan sebagai menantu yang tidak berharga, akhirnya terlepas sepenuhnya. Aku berjalan menuju kursi direktur utama yang selama ini kosong, kursi yang selama 2 tahun ini hanya kusaksikan dari jauh melalui layar monitor. Saat aku mendudukinya, aku merasakan otoritas yang sesungguhnya. Komisaris utama tersenyum tipis kepadaku, memberikan tanda bahwa ia percaya penuh pada langkah-langkah yang akan aku ambil selanjutnya. Aku menatap keluar jendela, melihat pemandangan kota yang sibuk, menyadari bahwa kehidupan baruku sebagai pemimpin yang terbuka telah resmi dimulai. Namun, drama di ruangan itu belum sepenuhnya berakhir. Ibu mertuaku, yang rupanya mendapatkan kabar tentang apa yang terjadi, mendadak muncul di lobi kantor dengan wajah penuh emosi. Aku mendapatkan laporan dari petugas keamanan bahwa dia berteriak-teriak di bawah, menuntut untuk bertemu denganku dan mempertanyakan mengapa anaknya ditangkap. Aku menghela napas panjang. Ternyata, dia belum selesai dengan perannya dalam merusak kedamaian hidupku. Dengan tenang, aku meminta petugas keamanan untuk membawanya ke ruang pertemuan khusus. Aku tidak ingin keributan ini terjadi di depan staf yang lain. Aku harus menyelesaikannya dengan cara yang bijaksana namun tegas. Aku berjalan menuju ruang pertemuan dengan langkah yang mantap. Di sana, wanita tua itu sudah menunggu dengan wajah merah padam, matanya menyiratkan kebencian yang mendalam. "Amirah, apa yang kamu lakukan pada anakku? Berani-beraninya kamu membuat dia ditangkap seperti penjahat." Teriaknya begitu aku membuka pintu. Aku tidak membalas dengan amarah. Aku hanya duduk di hadapannya, menatap matanya dengan tatapan yang tenang dan penuh wibawa. "Anak Anda ditangkap karena tindak pidana korupsi yang ia lakukan secara sadar, Bu. Hukum tidak mengenal hubungan keluarga dalam kasus kejahatan perusahaan." Jawabku dengan nada yang sangat datar namun tidak bisa dibantah. Dia tertegun sejenak, mungkin tidak menyangka aku bisa berbicara dengan begitu percaya diri. Namun, dia masih bersikeras membela Bram. "Tapi kamu istrinya, seharusnya kamu melindunginya, bukan malah menjebaknya." Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang menunjukkan betapa jauh perbedaan pandangan hidup kami. "Saya tidak menjebaknya, Bu. Saya hanya mengungkapkan kebenaran yang dia sendiri yang ciptakan. Dan mengenai status saya sebagai istrinya, setelah apa yang terjadi, saya rasa hubungan itu sudah tidak memiliki arti lagi. Saya akan mengurus perceraian ini secepat mungkin." Wanita tua itu seolah kehilangan kata-kata. Dia menatapku, mencoba mencari celah untuk menghinaku seperti biasanya. Namun dia menyadari bahwa di hadapannya sekarang bukanlah menantu yang miskin dan lemah yang selalu dia injak-injak. Aku adalah direktur utama yang memiliki kuasa atas hidupnya, dan bahkan atas rumah yang selama ini dia tinggali. "Mulai hari ini," lanjutku dengan tegas, "saya tidak lagi berkewajiban untuk menanggung hidup kalian. Rumah itu adalah aset pribadi saya, dan saya ingin kalian mengosongkannya dalam waktu 3 hari. Saya tidak ingin lagi berurusan dengan keluarga yang penuh dengan kebohongan." Dia terperangah, wajahnya yang tadi memerah kini perlahan berubah menjadi pucat karena ketakutan. Dia mungkin baru menyadari bahwa selama ini dia telah mengusir sosok yang sebenarnya menjadi sandaran hidupnya. Dia tidak memiliki tempat lain untuk pergi, dan dia sadar bahwa tindakannya selama ini telah membakar semua jembatan menuju kenyamanan. Aku berdiri dari kursiku, menutup pertemuan itu tanpa perlu mendengarkan kata-kata penyesalannya yang terlambat. Aku berjalan keluar, meninggalkan dia dengan penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup.
Bab ini adalah bukti bahwa kebenaran tidak hanya membebaskan, tetapi juga menempatkan setiap orang pada posisi yang seharusnya mereka tempati. Setelah kepergian ibu mertuaku, suasana kantor kembali hening, namun bukan lagi keheningan yang menyesakkan, melainkan keheningan yang penuh dengan otoritas. Aku melangkah kembali menuju ruang utama, di mana para direksi masih terpaku. Mereka menatapku dengan kombinasi antara ketakutan dan kekaguman. Aku tidak membuang waktu. Aku segera memberikan instruksi untuk melakukan audit forensik menyeluruh terhadap seluruh catatan keuangan selama 5 tahun ke belakang. Tidak ada celah yang boleh tersisa. Jika ada oknum lain yang terlibat dalam konspirasi Bram dan Rina, mereka harus segera ditemukan dan disingkirkan dari perusahaan ini. Aku tidak akan membiarkan benih-benih korupsi tumbuh kembali di bawah kepemimpinanku. Di sela-sela kesibukanku, aku menerima laporan dari pengacara perusahaan bahwa proses penyitaan aset milik Bram dan Rina sedang berlangsung. Selain itu, pihak kejaksaan telah resmi mengajukan tuntutan pidana atas dasar penipuan korporasi dan penggelapan dana dalam skala besar. Aku duduk di kursi kerjaku yang luas, memandang tumpukan dokumen yang harus kuselesaikan. Tidak ada lagi rasa lelah yang menghambat. Justru, setiap tanda tangan yang kububuhkan di atas kertas adalah sebuah kepuasan tersendiri. Aku sedang membangun kembali integritas perusahaan yang sempat retak oleh keserakahan orang-orang yang tidak tahu diri. Sore itu, aku menyempatkan diri untuk meninjau area lobi. Di sana, staf-staf yang dulu sering meremehkanku kini menunduk hormat setiap kali aku lewat. Tidak ada lagi bisikan-bisikan jahat atau tatapan menghina. Mereka sadar bahwa wanita yang selama ini mereka anggap staf rendahan adalah sosok yang memiliki kekuasaan penuh atas nasib mereka. Aku tetap bersikap profesional. Aku tahu, kekuasaan yang sejati tidak diukur dari ketakutan orang lain terhadap kita, melainkan dari rasa hormat yang muncul karena kualitas kepemimpinan yang adil dan tegas. Aku menerima telepon dari komisaris utama yang memberikan apresiasi tinggi atas tindakanku. Beliau menyampaikan bahwa keberhasilanku mengungkap kasus ini telah memperkuat posisi perusahaan di mata investor nasional. Aku tersenyum tipis. Ternyata, pengorbanan selama 2 tahun hidup dalam penyamaran tidaklah sia-sia. Aku telah membuktikan bahwa kebenaran memiliki jalannya sendiri untuk menang, meski harus melalui badai yang sangat dahsyat sekalipun. Aku pun bersiap untuk memulai babak baru, di mana aku akan memimpin perusahaan ini dengan transparansi penuh, tanpa perlu lagi memakai topeng atau sembunyi di balik kesederhanaan yang palsu. Hari ini adalah hari pertama di mana aku resmi kembali memimpin perusahaan secara terbuka, tanpa perlu lagi berpura-pura menjadi staf administrasi yang tertindas. Ruang kantorku yang luas dan megah, yang selama ini hanya bisa kulihat dari balik layar pemantau, kini menjadi pusat kendali dari seluruh kebijakan strategis yang kubuat. Kehadiranku sebagai direktur utama yang sebenarnya telah mengubah dinamika kantor secara drastis. Tidak ada lagi budaya kerja yang santai atau saling lempar tanggung jawab. Kini, setiap staf bekerja dengan disiplin tinggi karena mereka tahu bahwa pemimpin mereka adalah orang yang memiliki integritas tanpa kompromi. Aku telah menerapkan sistem evaluasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi oknum-oknum yang berniat mencari keuntungan pribadi dengan cara yang kotor. Pagi ini, aku memimpin rapat direksi dengan agenda utama pemulihan reputasi perusahaan pasca skandal korupsi yang melibatkan Bram dan Rina. Meskipun badai besar telah berlalu, dampak dari pengkhianatan mereka masih terasa di pasar saham. Aku memaparkan strategi untuk menjalin kembali kepercayaan dengan para mitra bisnis dan investor. Suasana rapat sangat serius, dan kali ini, tidak ada satupun direktur yang berani mempertanyakan setiap keputusan yang aku ambil. Mereka mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap poin penting yang aku sampaikan, dan memberikan dukungan penuh. Kepercayaan diri mereka telah kembali karena mereka tahu bahwa di bawah kepemimpinanku, perusahaan ini akan kembali menjadi institusi yang disegani di dunia bisnis nasional. Di tengah kesibukan mengurus pembenahan internal, aku sempat meluangkan waktu untuk memikirkan nasib rumah yang dulu pernah kutinggali bersama Bram. Hari ini adalah batas waktu terakhir bagi ibu mertuaku untuk mengosongkan aset tersebut. Aku telah memberikan instruksi kepada tim hukum untuk memastikan bahwa pengusiran dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tanpa ada tindakan kekerasan yang diperlukan. Bagiku, ini adalah langkah terakhir untuk memutus semua ikatan emosional dengan masa laluku yang pahit. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi rasa sakit hati. Hanya ada keinginan untuk terus melangkah maju, membesarkan perusahaan ini menjadi lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Saat aku menatap keluar gedung melalui dinding kaca besar yang menghadap ke pusat kota, aku merasa sangat tenang.
Beban yang selama ini menghimpit pundakku telah hilang, digantikan dengan tanggung jawab besar untuk membawa perusahaan menuju kesuksesan yang lebih tinggi. Aku menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, namun aku juga tahu bahwa aku memiliki kapasitas untuk menghadapinya. Penyamaran yang kulakukan selama 2 tahun bukanlah sebuah kesia-siaan, melainkan sebuah pelajaran hidup yang paling berharga. Kini, aku siap menghadapi dunia sebagai diriku yang seutuhnya. Amirah, seorang direktur utama yang teguh pada prinsip, visioner, dan tidak akan pernah membiarkan kebenaran diinjak-injak oleh keserakahan manusia. Minggu-minggu berikutnya berjalan dengan ritme yang menuntut konsentrasi tinggi. Aku telah memimpin proses pembersihan struktural secara total. Beberapa oknum yang terindikasi memiliki hubungan kerja yang tidak etis dengan mantan manajer keuangan segera diproses untuk diberhentikan. Tidak ada kompromi. Kantor yang dulunya penuh dengan intrik dan budaya saling tikam, kini berubah menjadi ekosistem yang fokus pada produktivitas dan transparansi. Aku seringkali berada di kantor hingga larut malam, meninjau setiap detail kontrak baru dan memastikan bahwa audit keuangan dilakukan secara berkala. Para karyawan mulai beradaptasi dengan standar integritas yang kubawa, dan aku melihat geliat optimisme yang perlahan tumbuh di antara mereka. Di sisi lain, kehidupan pribadiku mengalami perubahan yang radikal. Rumah yang selama ini menjadi tempatku merasakan penindasan kini telah dikosongkan. Aku memutuskan untuk menjual seluruh isi bangunan tersebut dan menyumbangkan hasilnya untuk program rehabilitasi sosial. Langkah ini adalah simbol bahwa aku benar-benar memutus rantai masa lalu. Aku tidak lagi tinggal di rumah sempit yang penuh kenangan buruk itu. Aku pindah ke apartemen yang lebih dekat dengan pusat bisnis, tempat di mana aku bisa menatap cakrawala kota sambil memikirkan rencana jangka panjang bagi perusahaan. Ketenangan yang kudapatkan saat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Pihak kejaksaan memberikan kabar bahwa proses hukum terhadap Bram dan Rina telah memasuki tahap krusial. Mereka terancam hukuman penjara yang cukup lama karena bukti-bukti yang kuserahkan sangat komprehensif dan tidak terbantahkan. Tidak ada upaya banding yang bisa mereka lakukan dengan sukses, karena jejak digital mereka terekam dengan sangat detail. Mendengar berita itu, aku tidak merasakan euforia. Aku hanya merasa bahwa keadilan telah menemukan tempatnya. Kehidupan Bram yang dulu penuh kesombongan kini harus dibatasi oleh jeruji besi, sebuah ironi yang menjadi pelajaran bagi siapapun yang mencoba bermain dengan hukum dan kepercayaan. Aku kini tampil dengan gaya yang berbeda, penuh wibawa, namun tetap dengan kesederhanaan yang menjadi ciri khas prinsipku. Aku mulai sering menghadiri pertemuan-pertemuan dengan para pemimpin bisnis nasional lainnya. Mereka melihatku bukan lagi sebagai seseorang yang datang dari bawah, melainkan sebagai sosok yang berhasil bangkit dari pengkhianatan dan membangun kembali perusahaannya dengan tangan yang bersih. Aku merasa jauh lebih hidup daripada sebelumnya. Identitasku sebagai direktur utama bukanlah sekadar gelar, melainkan manifestasi dari kegigihan yang tidak pernah surut. Masa lalu hanyalah sebuah bab yang sudah selesai ditulis, dan aku siap untuk menulis bab selanjutnya dengan tinta yang lebih jelas dan tegas. Proses hukum berjalan dengan ketegasan yang mutlak. Pihak kejaksaan tidak membutuhkan waktu lama untuk menuntaskan penyelidikan setelah menerima seluruh berkas bukti digital yang telah kusiapkan dengan begitu rinci. Hari yang dinantikan akhirnya tiba ketika pengadilan menjatuhkan vonis hukuman penjara bagi Bram dan Rina. Mereka dinyatakan bersalah atas tindakan penipuan korporasi, pencucian uang, dan penggelapan dana dalam skala besar. Mendengarkan amar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim melalui laporan tim hukumku, aku hanya menarik napas dalam-dalam. Keadilan tidak pernah datang terlambat. Ia selalu datang tepat pada waktunya untuk menuntut apa yang seharusnya dibayar. Tidak lama setelah vonis dijatuhkan, eksekusi penyitaan aset segera dilaksanakan oleh pihak berwenang. Semua harta benda yang pernah dipamerkan oleh Bram dan Rina dengan penuh kesombongan kini disita oleh negara. Mobil mewah yang dibeli Bram dari hasil memanipulasi anggaran, rekening bank yang penuh dengan dana ilegal, hingga apartemen mewah tempat mereka menyusun rencana busuk, semuanya disegel. Mereka kehilangan hak atas seluruh kekayaan semu tersebut dalam hitungan jam. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat di kalangan dunia bisnis, menegaskan bahwa kemitraan strategis antara perusahaanku dan kejaksaan bukanlah sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya. Aku duduk di balik meja kerjaku, memandangi surat resmi dari kejaksaan yang menyatakan bahwa seluruh proses eksekusi telah selesai. Di hadapanku, komisaris utama memberikan anggukan penuh rasa hormat. Beliau memuji keteguhan hatiku yang tidak goyah sedikitpun,
bahkan ketika harus mengorbankan hubungan pernikahan demi sebuah prinsip kebenaran. Menyelamatkan ribuan nasib karyawan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan ini jauh lebih berharga daripada mempertahankan hubungan yang sejak awal didasarkan pada ketamakan. Setiap berkas kini telah ditutup dengan rapi. Aku melangkah menuju jendela besar di ruanganku, menatap awan yang bergerak perlahan di langit kota. Rasa perih yang dulu sempat singgah akibat pengkhianatan suamiku kini telah sepenuhnya sirna, digantikan oleh rasa bangga atas ketabahan yang berhasil kupertahankan. Mereka yang dulu menganggapku miskin dan tidak berdaya kini harus menerima kenyataan bahwa mereka telah dihancurkan oleh keserakahan mereka sendiri. Hukum telah bekerja dengan semestinya, dan aku kini berdiri bebas tanpa ada lagi beban masa lalu yang mengikat langkahku menuju masa depan. Tahun ini menjadi tonggak sejarah baru bagi perusahaan. Transformasi yang kupimpin bukan lagi sekadar pemulihan dari skandal, melainkan pembangunan fondasi yang benar-benar baru. Aku memperkenalkan visi perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan dan transparansi radikal. Setiap kuartal, laporan keuangan kini dapat diakses oleh seluruh staf, menciptakan budaya saling percaya yang belum pernah ada sebelumnya. Aku juga merombak sistem remunerasi agar lebih adil, memastikan bahwa setiap keringat yang dicurahkan oleh karyawan dihargai dengan layak. Tidak ada lagi ruang untuk praktik nepotisme atau pengangkatan jabatan berdasarkan kedekatan personal. Kompetensi dan integritas kini menjadi satu-satunya mata uang yang berlaku di lingkungan kantorku. Kepercayaan diri karyawan meningkat secara signifikan. Semangat kerja yang dulu kaku dan penuh curiga, kini digantikan oleh kolaborasi yang dinamis. Aku sering menghabiskan waktu untuk turun langsung ke departemen-departemen, mendengarkan masukan dari staf tingkat bawah, dan memastikannya masuk ke dalam agenda rapat direksi. Mereka tidak lagi melihatku sebagai atasan yang jauh dan tak terjangkau, melainkan sebagai pemimpin yang berdiri bersama mereka di garis depan. Keberhasilan ini memberiku kepuasan yang jauh melampaui sekadar angka profit perusahaan. Aku sedang membangun komunitas profesional yang sehat, tempat di mana orang-orang berintegritas bisa tumbuh tanpa harus takut pada intrik-intrik kotor. Di luar kantor, namaku mulai dikenal sebagai sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak bersih dan tegas. Aku sering diundang sebagai pembicara dalam forum bisnis nasional untuk berbagi tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang beretika. Aku tidak lagi malu dengan masa laluku yang harus bersembunyi sebagai staf administrasi. Justru, aku menjadikannya sebagai studi kasus nyata tentang betapa dalamnya kerusakan yang bisa disebabkan oleh korupsi, dan bagaimana keberanian untuk mengungkap kebenaran adalah satu-satunya jalan keluar. Setiap kali aku berdiri di atas podium, aku melihat sorot mata yang penuh rasa hormat dari para hadirin. Mereka tidak hanya melihat seorang direktur utama, melainkan seseorang yang berhasil memenangkan pertempuran melawan sisi gelap dunia bisnis. Perjalanan ini telah menempahku menjadi pemimpin yang jauh lebih bijak. Aku belajar bahwa wibawa tidak lahir dari posisi yang kita duduki, melainkan dari konsistensi tindakan kita dalam menjaga nilai-nilai yang kita yakini. Aku tidak lagi memandang dunia dengan sinisme. Sebaliknya, aku melihat peluang untuk terus memberikan dampak positif bagi banyak orang. Perusahaanku kini tidak hanya menjadi pemimpin pasar di sektornya, tetapi juga menjadi mercusuar bagi perusahaan lain untuk mulai berbenah. Aku menyadari bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa memastikan bahwa orang-orang yang berada di sekitar kita dapat berkembang dengan cara yang benar, jujur, dan bermartabat. Beberapa bulan telah berlalu sejak badai besar itu melenyapkan segala kepalsuan dalam hidupku. Hari ini, aku sedang meninjau sebuah program rehabilitasi sosial di pinggiran kota, sebuah inisiatif kemanusiaan yang didukung penuh oleh perusahaan untuk membantu mantan narapidana kembali ke masyarakat. Langkahku mantap menyusuri jalanan paving yang bersih, dikawal oleh beberapa staf yang mencatat progres kegiatan. Di kejauhan, aku melihat sekelompok orang yang mengenakan rompi khusus sedang menjalani masa kerja bakti, membersihkan drainase dan memungut sampah di sepanjang jalan utama sebagai bagian dari hukuman sosial mereka. Mataku tidak sengaja menangkap dua sosok yang tampak sangat familiar di antara kerumunan itu. Mereka adalah Bram dan Rina. Penampilan mereka jauh berbeda dari ingatan terakhirku. Kemeja yang mereka kenakan tampak kotor oleh debu dan keringat, dan wajah mereka yang dulu selalu terawat kini terlihat kusam, mencerminkan keletihan yang nyata. Mereka tampak sedang memegang sapu lidi dan pengki, melakukan pekerjaan yang dulunya mungkin tak pernah terlintas di benak mereka untuk dilakukan. Saat aku melintas, Bram sempat menoleh ke arahku. Aku bisa melihat keterkejutan yang luar biasa di matanya, diikuti dengan tatapan yang penuh rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Rina, di sampingnya,
hanya mampu menundukkan kepala dalam-dalam, tidak berani sedikit pun untuk melirik ke arahku. Aku terus melangkah, tidak memberikan reaksi apapun. Tidak ada senyum sinis, tidak ada kemarahan, bahkan tidak ada rasa iba yang berlebihan. Bagi mereka, aku mungkin adalah sosok masa lalu yang sangat jauh, atau mungkin seseorang yang tidak ingin mereka ingat lagi karena perihnya kenyataan. Namun bagiku, mereka hanyalah bab lama yang sudah tertutup rapat dan tidak memiliki arti lagi dalam perjalanan hidupku saat ini. Melihat mereka kehilangan segalanya, harta, kenyamanan, status, bahkan harga diri di depan publik, adalah bentuk keadilan yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan apapun yang pernah kurasakan. Langkahku tidak goyah sedikit pun, dan aku tidak menoleh ke belakang. Aku terus berjalan menuju mobil yang telah menunggu di ujung jalan, siap untuk kembali ke kantor dan melanjutkan tanggung jawabku sebagai pemimpin. Keadilan telah ditegakkan, dan hidupku telah menemukan kedamaian yang sejati. Aku tidak lagi memikirkan tentang dendam, karena saat ini fokusku adalah membangun masa depan yang lebih baik. Bagi Amirah yang sekarang, melihat mereka di sana hanyalah sebuah pengingat bahwa kebenaran akan selalu menang. Aku masuk ke dalam mobil, menutup pintu dengan tenang, dan membiarkan mereka menjadi bagian dari debu masa lalu yang tertinggal di belakang, sementara aku melaju menuju cakrawala yang jauh lebih cerah dan penuh harapan.